Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Selamat Hari Pendidikan Nasional, Sobat TCID ya. Biasanya kalau kita ngomongin Hari Pendidikan, ada spirit yang menyebutkan bahwa semoga pendidikan Indonesia itu tuh bisa semakin baik lagi, semakin bisa memberikan banyak manfaat lagi dan memajukan negara Indonesia, especially di sumber daya manusianya gitu. Tapi di tahun 2024 ini menuju Hari Pendidikan Nasional ada kasus yang lumayan besar gitu, dan kasus ini tuh nembaknya ke pendidikan tinggi Indonesia. Kasus kecurangan akademik muncul, lalu juga beberapa waktu yang lalu sempat ada ramai diskusi tentang gaji dosen, begitu ya. Kesejahteraan akademisi juga menjadi banyak sorotan, plus mengenai permasalahan UKT gitu Sobat TCID. Dunia pendidikan tinggi Indonesia lagi banyak banget sorotannya, dan untuk episode kali ini, mumpung pas tayangnya di Hari Pendidikan Nasional, kita bakal ngomongin soal refleksi pendidikan tinggi ketika universitas itu tuh ada di era neoliberalisme gitu Sobat TCID. Dan buat kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mas Abdil Mugis Mudofir. Beliau adalah Humboldt Research Fellow dari Giga Institute of Asian Studies, dan juga Mas Mugis ini aktif di SPK ya, Serikat Pekerja Kampus, dan juga KIKA, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik. Halo, Mas Mugis, apa kabar Mas? Halo Mas Arif. Baik. Terima kasih Oke. sudah diundang. Nice to know it, Mas Mugis. Anyway, Hari Pendidikan Nasional nih, tanggal 2 Mei, Mas. There's a lot of reflection ya, kalau misalnya kita ngelihat perjalanan pendidikan Indonesia, apalagi setahun ke belakang, banyak banget masalahnya ataupun kasus yang mencuat gitu. Dari Mas Ya. Mugis personal, mungkin ada refleksi nggak Mas mengenai pendidikan nasional sekarang, Mas? Especially pendidikan tinggi nih, Mas. Saya mungkin hanya akan memberikan beberapa kata kunci ya atas Hmm. refleksi saya atas pendidikan tinggi di Indonesia. Satu, ya tentu saja ada beberapa berkaitan dengan masalah yang saya kira jadi fokus laporan The Conversation Indonesia ya dalam beberapa hari terakhir atau minggu terakhir, dan juga mungkin beberapa tahun ke belakang gitu. Pertama, terkait dengan em, pengelolaan pendidikan tinggi yang masih belum cukup bisa mendukung eh, terwujudnya em, atau tercapainya fungsi pendidikan tinggi yang optimal. Itu berkaitan terutama dengan ya produksi pengetahuan yang berkualitas, riset dan publikasi yang berkualitas, yang salah satunya tentu bisa menjadi sumber rujukan untuk pembuatan kebijakan. Yang kedua berkaitan dengan input dan output mahasiswa ya, yang juga mengalami masalah misalnya berkaitan dengan UKT yang tadi disebut oleh Mas Syarif, dan lulusannya yang semata-mata diproyeksikan sekedar untuk memenuhi kebutuhan industri. Kemudian kita juga bisa meng-highlight masalah pendidikan tinggi terkait dengan yang belakangan banyak dibicarakan terkait dengan academic misconduct, di antaranya plagiarisme, maraknya em, obral gelar doktor kehormatan, profesor kehormatan kepada para pejabat. Saya kira itu banyak juga dibahas dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian termasuk publikasi ya, kalau yang menjadi fokus teman-teman di The Conversation Indonesia. Kemudian juga tentu saja yang juga menjadi fokus dari Serikat Pekerja Kampus yang didirikan tahun lalu, yang sama juga bertepatan dengan hari eh, pertemuan awalnya ya, Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional. Yakni kaitannya dengan rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja kampus, dalam hal ini adalah termasuk diantaranya adalah dosen. Saya kira itu beberapa hal. Sebenarnya ada begitu banyak ya, tapi itu beberapa yang saya kira yang utama saja yang coba saya kemukakan. Ya, permasalahannya bisa dibilang semuanya mendesak untuk bisa diselesaikan eh, pelan-pelan, tapi harus segera ada movement yang jelas nih, Mas Bugis. Tapi banyak Ya, pengamat pendidikan juga yang bilang kalau kontrol negara nih ya, itu tuh terlalu berlebihan gitu ketika berbicara soal permasalahan pendidikan tinggi. Kita
dari berbagai macam masalah yang ada, kalau misalnya kita ngelihat dari tadi permasalahan publikasi, lalu juga apa ya, kesejahteraan dosen gitu, kontrol negara nih lumayan gede gitu untuk Ya. bermain di situ. Nah, kontrol negara yang berlebihan ini tuh banyak yang bilang berdampak. Emang sebenarnya dampaknya apa aja ya Mas Bugis ya? Dan gimana kalau Mas Bugis melihatnya, kontrol negara ini emang sekuat itukah, sebanyak itukah, atau Hmm. overpower kah, atau sebenarnya enggak kok gitu? Iya, terima kasih. Saya kira kita perlu definisikan atau identifikasi terlebih dahulu apa yang dimaksud kontrol negara dan bagaimana bentuknya. Jadi kontrol negara itu ya tentu pertama-tama lewat yang paling umum ya, memberikan anggaran pendidikan diantaranya termasuk untuk sektor pendidikan tinggi. Dan saya kira di berbagai negara tidak hanya di Indonesia itu dilakukan oleh negara. Ada alokasi anggaran pendidikan negara meskipun universitas itu privat ya. Universitas itu bukan milik publik tapi privat, tetap ada subsidi dari negara untuk anggaran pendidikan lewat berbagai apa namanya sektor, termasuk diantaranya adalah hibah publikasi, kemudian riset dan lain-lain. Itu bisa menjadi pintu masuk untuk intervensi negara dalam diantaranya menentukan mana topik yang bisa didanai, mana Mhm. topik penelitian yang tidak bisa didanai. Dari situ kan sudah bentuk kontrol. Nah, tapi yang paling bermasalah di dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia itu terutama berkaitan dengan tidak hanya dana penelitian atau dana riset, tapi juga pengelolaan lembaga pendidikan tinggi atau kampus atau universitas atau apa institut pendidikan tinggi Ya. secara umum. Nah, pengelolaan itu meliputi mulai dari aspek kepegawaian, pegawai eh, apa di atau ya pekerja kampus ya di lembaga pendidikan tinggi itu ada kewajiban untuk membuat laporan berkala tahunan apa namanya beban kinerja mereka yang akan dinilai oleh atasan dan dilaporkan kepada negara lewat eh, BKD ya. Hmm. Dan itu adalah bagian dari kontrol karena itu bisa menjadi instrumen untuk mengevaluasi seberapa layak si pegawai ini apa pantas untuk eh, apa naik pangkat dan seterusnya dan itu kan implikasinya ke kesejahteraan ke tunjangan dan lain-lain gitu. Itu satu. Yang kedua berkaitan dengan em, apa pengangkatan guru besar. Ya. Ya ini yang paling mencolok juga kita highlight beberapa hal pokok saja gitu ya. Pengangkatan guru besar itu pertujuannya lewat dikti. Jadi tidak lewat komunitas akademik di dalam perguruan tinggi seperti yang dilakukan oleh hmm, kampus-kampus di negara-negara maju ya, seperti di Eropa, Australia begitu sistemnya. Jadi ini yang menentukan adalah dikti, yang mengevaluasi, menunjuk reviewernya adalah dikti. Dan dari situ akibatnya dikti itu siapa? Dikti itu kan representasi negara di yang mengurusi sektor pendidikan tinggi dan siapa pejabat dikti? Mereka adalah bawahan dari Kementerian Pendidikan. Hmm. Kementerian Pendidikan ini siapa? Itu adalah jabatan yang ditunjuk secara politik sebagai hasil dari apa tawar-nawar atau negosiasi politik pasca pemilu, ya kan? Dan jadi dari situ saja terlihat bahwa itu memberi ruang atau membuka pintu intervensi politik atau kekuasaan terhadap pengelolaan pendidikan, termasuk menentukan mana yang bisa diangkat sebagai guru besar, mana yang tidak. Itu pengajuannya sejauh apa bisa lancar atau tidak. Itu akan menimbulkan upaya-upaya untuk membangun hubungan pendekatan-pendekatan informal atau dalam bahasa akademik disebut sebagai dalam kajian politik ya hubungan patronase. Jadi kita menganggap diri kita sebagai klien dan kita harus mencari patron kita gitu untuk bisa survive, untuk bisa dapat pengakuan dari dikti karena dia punya kekuasaan untuk menentukan otoritas untuk menentukan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang juga sangat krusial yaitu terkait dengan pemilihan rektor, Mhm. ya kan? Dikti itu Kementerian Pendidikan itu punya otoritas sebesar kewenangan sebesar 35%. Tidak pernah berubah sejak era Soeharto. Di era Orde Baru itu menjadi pintu masuk bagi negara yang otoriter untuk mengendalikan pengelolaan atau manajemen kampus supaya eh,
tidak ada protes-protes di kampus gitu, karena akademisi dan mahasiswa itu adalah termasuk satu entitas sosial yang sedikit punya kemerdekaan untuk sebenarnya bisa bersuara kritis. Nah, untuk mencegah itu ya dikontrol lah itu. Jadi kontrolnya lewat pimpinan gitu. Pimpinannya dipilih oleh menteri. Sempat waktu era nggak lama setelah kasus apa ya 212 kalau tidak salah, Jokowi kemudian membuat aturan bahwa ditarik kembali pemilihannya oleh negara, tidak lagi oleh menteri, tapi kemudian eh, sempat dipermasalahkan dan kembali lagi ke menteri. Tapi sebenarnya tidak ada bedanya, baik oleh presiden atau oleh menteri, itu representasi negara. Dan disitulah intervensi masuk. Itu membuat banyak orang kalau mau jadi menteri ya harus, kalau mau jadi rektor ya harus membangun hubungan tadi patronase dengan kekuasaan. Saya kira itu masih bentuknya ya, Nah, bentuk intervensi negara atau campur tangan negara dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Apa implikasinya? Ya orang-orang berlomba-lomba untuk membangun hubungan informal dengan pejabat negara untuk mengamankan posisinya. Untuk menjadi pejabat ya dia harus membangun hubungan itu. hmm, Yang misalnya obral guru besar gitu, obral obral apa namanya gelar doktor honoris causa itu adalah bagian dari implikasi atas upaya para pejabat untuk mempertahankan posisi mereka di jabatan di kampus atau untuk supaya nanti dapat restu ketika masuk ke apa di pemilihan rektor berikutnya. Kira-kira seperti itu dan akibatnya ya ya integritas kampus tergadaikan gitu kan. Yang seharusnya gelar-gelar itu kan tidak diobral begitu saja secara sederhana ya. Gitu, kira-kira satu dua yang bisa saya highlight. ya. Integritas dipertanyakan dan akhirnya makin dipertanyakan lagi nih Mas Bugis ketika berbicara soal kasus dari Kumba kemarin ya gitu. Iya, betul. Ya Pak Kumba kemarin akhirnya jadi lumayan rame dan akhirnya integritas kampus makin dipertanyakan. Kalau kita geser sedikit ke academic misconduct gitu ya, atau mungkin kita kasus kecurangan deh, kasus Ya. pencatutan nama, kasus plagiasi di publikasi ilmiah. Ini jadi salah satu dampak juga yang terjadi akibat kontrol yang terlalu tinggi yang tadi sempat Mas Mugis jelaskan, atau sebenarnya ini terpisah nih Mas, karena Hmm. terbelah nih pandangannya. Ada yang bilang memang ini kontrol pemerintah yang terlalu tinggi, termasuk menentukan standar orang untuk jadi guru besar seperti apa. Akhirnya orang berlomba-lomba melakukan kecurangan akademis, tapi ada yang bilang bahwa enggak kok, ini individunya aja gitu. Hmm. Seorang kumbanya saja sebenarnya sistemnya nggak ada yang bermasalah gitu Mas Mugis. Kasus Kumba itu tidak tunggal. Dia bukan satu-satunya yang melakukan academic misconduct dengan mempublikasi jumlah publikasi yang besar gitu ya, secara tidak masuk akal bisa diproduksi oleh seorang ilmuwan. Apalagi bidangnya ilmu sosial ya, ekonomi. Ya. Kalau ilmu alam mungkin masih mungkin karena seringkali kan produksi pengetahuan publikasi itu dikerjakan bersama-sama di lab dan hasil Iya. kerjaan bersama dan publikasinya jauh lebih cepat. Dan tradisi jurnal itu adalah mesti dicatat. Itu tradisi ilmu alam, ilmu Ya. eksakta ya di laboratorium gitu. Ilmu sosial sebenarnya tradisinya lebih ke publikasi buku. Publikasi jurnal itu baru belakangan. Ya karena ada standarisasi. Jadi Mm. tingkat internasional secara global ukuran yang paling mudah adalah publikasi jurnal. Jadi ilmu sosial mesti diikutkan. Makanya H-index yang menjadi ukuran seberapa banyak seorang ilmuwan dikutip atau tidak itu ukurannya dari ilmu sosial lebih rendah daripada ilmu alam karena tadi ya tradisi yang sudah berbeda dan nggak bisa distandarisasi. Nah, terkait dengan apakah dengan demikian itu masalah pribadi, masalah individual atau masalah yang berkaitan dengan aspek struktural, saya kira ini salah satu produk dari atau implikasi dari problem yang berkaitan dengan besarnya kontrol negara Mhm. ya dan terhadap pengelolaan pendidikan tinggi. Kontrol negara terhadap pengelolaan pendidikan tinggi itu bentuk yang atau mungkin implikasi yang lain adalah saya tadi lupa belum menjelaskan itu juga berkaitan dengan tingkat kesejahteraan pekerja kampus atau Mhm. dosen di antaranya ya, karena pekerja kampus tidak hanya dosen. Nah, jadi karena fokus negara adalah eh, lebih ke fungsi politik dari lembaga pendidikan tinggi atau bagaimana ia memberikan justifikasi pengetahuan atas kekuasaan. Kita mendengar sejak pasca kasus 212 ya yang rame demonstrasi anti Ahok. Hmm. Em,
banyak kampus mendeklarasikan sebagai kampus Pancasila untuk inline dengan kepentingan penguasa atau pemerintah pada saat itu. Itu bagian dari bagaimana dan kemudian atau dosen atau pekerja kampus yang dianggap terafiliasi dengan HTI dikeluarkan dan so kan itu ramai dulu ya. Itu bagian dari bagaimana kampus bisa diinstrumentalisasi oleh kekuasaan. Ya kan, kita memang mendengar beberapa tahun terakhir, beberapa waktu terakhir setelah, terutama ketika menjelang Pilpres ya, ketika Gibran hmm, dapat tiket untuk maju sebagai Wapres setelah keputusan MK, beberapa kampus mendeklarasikan diri anti apa Ya. namanya, mengkritik secara keras terhadap kekuasaan. Apakah itu bentuk dari bahwa kampus sekarang lebih otonom? Belum tentu, tidak, karena kontrol negara masih cukup besar. Kita lihat nanti. Pasti akan ada manuver-manuver di kampus. Ya, tentu saja karena penguasa kampusnya itu sudah dikooptasi secara langsung oleh oleh Kementerian Pendidikan. Ya, jadi ini akibatnya ya tadi ya ada kontrol negara yang besar, eh, persoalan yang lebih mendasar berkaitan dengan kesejahteraan itu menjadi terabaikan. Nggak terlalu dipedulikan, negara lebih peduli dengan fungsi politik lembaga pendidikan tinggi untuk menjustifikasi kekuasaan, kepentingan-kepentingan kekuasaan yang itu adalah warisan dari bagaimana perlakuan negara pada era otoriter Orde Baru terhadap kampus gitu. Hmm. Dan rekrutmen eh, apa apa pekerja kampus terutama dosen akademisi ya sebagian besar adalah sebagai, terutama perguruan tinggi negeri, adalah sebagai pegawai negeri atau ASN sekarang. Dan itu bagian dari kontrol dalam produksi pengetahuan atau yang disebut juga sebagai birokratisasi pengetahuan. Karena di birokratis apa ya istilahnya, dijadikan semata sebagai stempel dan kita menjadi tidak punya em, apa ruang gitu untuk berpikir kritis atau bahkan mengkritik pemerintah atau penguasa gitu. Ada keengganan untuk itu di antara rekan-rekan di kampus ya di Indonesia itu sering mengatakan, oh kita kan PNS, kita kan ASN, Ya. nggak seharusnya kita mengkritik pemerintah, nggak seharusnya kita mengkritik penguasa. Kita itu abdi negara, kita itu mestinya mengabdi. Yang kita lakukan semua adalah pengabdian, termasuk narasi tentang pengabdian itu juga sering dijadikan justifikasi Hmm. rendahnya kesejahteraan dosen gitu. Dosen itu nggak perlu banyak mengeluh dengan beban kerja yang besar dan upah yang tidak seberapa, karena ini semua adalah pengabdian. Fungsi kita adalah sebagai pengabdi. Jadi nggak ada narasi bahwa kita disediakan ruang ya di dalam komunitas akademik di kampus untuk ya karena kontrol yang besar tadi untuk mengembangkan kapasitas akademik dan untuk riset dan publikasi, dan akibatnya kita nggak punya kemampuan itu, Ya. lalu datang neoliberalisasi. Nah, ini nggak bisa dilepaskan juga neoliberalisasi pendidikan tinggi yang memberikan tuntutan publikasi yang tinggi sebagai ukuran capaian keberhasilan individual maupun kampus, institusi. Dan itu menuntut individu untuk melakukan publikasi atau memproduksi jurnal ya terutama. Tapi nggak ada upaya untuk menyediakan ruang yang bisa meningkatkan kapasitas individu dosen dan komunitas akademik secara serius gitu. Di saat ada tuntutan itu, kita nggak punya kapasitas, ya sudah, berbagai cara dilakukan untuk survive. Karena tuntutan itu diintegrasikan ke dalam syarat BKD, syarat kenaikan pangkat dan seterusnya. Dan banyak dosen akhirnya mencari jalan pintas. Jadi bukan semata karena problem individual, ini banyak kasus ini. Ya. Dan tidak hanya kasus-kasus Kumba, mungkin saya setuju dia bukan korban, tapi kasus yang menimpa dia itu juga dialami oleh yang dilakukan oleh Kumba itu juga dilakukan oleh banyak akademisi lain, bahkan sampai mencapai profesor gitu ya, dengan Hmm. rekam jejak publikasinya yang sangat mencurigakan. Kita bisa telusuri di berbagai kampus, itu selalu ada. Dan ini em, em, bu- tentu bukan masalah individual, tapi Ya. implikasi dari problem tadi ya.
dosen-dosen yang mungkin tidak selevel pada Kumba melakukan kecurangan itu bisa dianggap sebagai korban. Tapi kalau Kumba, dia tidak bisa dipandang sebagai korban, tapi ya dia yang bagian dari mengakali sistem. Tapi kita tidak bisa menyalahkan individu Kumba semata gitu. Mhm. Karena ada sistem yang rusak, yang kacau, yang membuat lahirnya orang semacam Kumba dan orang-orang yang yang menjadi pekerja kampus dan tingkat sejahteraannya rendah untuk survive dia melakukan kecurangan. Makanya sangat umum kasus ini. Intinya gini, yang mau saya katakan, apa di di dalam masyarakat misalnya ada seorang pencuri ayam, Mhm. ya. Kita mau mengatakan apa pada pencuri ayam? Apakah tindakan mencuri ayam atau melakukan korupsi itu salah? Tentu salah. Betul. Itu itu mengambil hak yang bukan milik dia secara paksa, ya Mhm. kan? Dalam konsepsi hukum itu ilegal. Dan karena itu bisa dihukum bagian dari tindak kriminal dan ada proses hukum untuk memutuskan berapa hukuman atau apa bentuk hukuman untuk mereka. Tapi itu sama, jadi tindakan yang dilakukan apa namanya academic misconduct oleh satu dua individu. Tapi Mhm. ketika misalnya di dalam masyarakat itu ada begitu banyak orang melakukan mencuri ayam atau melakukan korupsi, apakah kita semata-mata hanya akan fokus pada persoalan penegakan hukum? Ini kita kan harus berefleksi, kenapa kok begitu banyak orang mencuri ayam? Kenapa kok begitu banyak orang korupsi? Ya. Tapi masalahnya kan bukan di individu. Ada sesuatu yang salah dengan struktur, dengan sistem yang memungkinkan orang jadi banyak mencuri. Bisa jadi orang mencuri ayam itu kan karena dipaksa oleh keadaan dia miskin, dia nggak bisa bertahan hidup. Mhm. Banyak cerita soal itu kan. Orang mencuri apa namanya jagung, umbi lalu dihukum setimpal. Padahal dia melakukan itu karena terpaksa, karena miskin. Dan kita kan nggak bisa menyalahkan. Memang tindakannya salah, ilegal. Tapi nggak bisa melihat itu semata-mata sebagai perbuatan individual yang melanggar hukum. Ada Mhm. problem struktural yang kita harus amati juga yang membuat mengapa ini terjadi? Mengapa banyak orang melakukan hal seperti ini? Nah, itu yang mesti mesti menjadi perhatian kita gitu supaya kita tidak terjebak pada masalah satu dua orang gitu. Orang seperti Kumba banyak. Artinya mengapa orang seperti Kumba banyak gitu. Berarti kan ada problem struktural yang mesti kita Ya. telisik gitu. Gitu kira-kira, Mas Ari. Artinya gini, kalau kita berbicara soal pelaku di universitas, mungkin karena memang tadi kontrol dan juga ya peraturannya membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal seperti itu tadi nih Mas. Dan dari sisi kampusnya, era ketika pasar bebas gitu ya, neoliberalisasi gitu, sekarang kita masuk di era yang itu, Hmm. em, kampus juga pada akhirnya terkesan mau nggak mau jalan ini yang harus ditempuh pada yang akhirnya membuat kampus itu tuh kejar-kejaran buat masuk ke world class university lah. Habis itu juga ya berlomba-lomba naikin UKT lah, dosen ditekan lah. Itu juga membuat akhirnya pendidikan tinggi sekarang tuh bisa dibilang situasinya jadi lumayan kayak kabel kusut gitu ya, benang kusut ya Mas Bugis Hmm. ya. Ya, ya. Neoliberalisasi pendidikan itu diintroduksi pada tahun 80-an. Itu bersamaan dengan neoliberalisasi ekonomi ya. Mhm. Respon atas kebangkrutan ekonomi yang berada di bawah kontrol negara Keynesian gitu ya. Dan salah satu idenya adalah sebenarnya mendorong bagian dari agendanya adalah upaya untuk menghapuskan berbagai kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan tinggi yang terdistorsi oleh adanya peran negara yang besar gitu. Sebenarnya neoliberalisme pendidikan tidak hanya di Indonesia tapi di berbagai negara berkembang yang diintroduksi tahun 80-an 90-an itu upaya untuk menghapuskan intervensi dan kontrol negara yang besar di dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Intervensi negara seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Itu itu jadi masalah buat agenda pasar bebas. Apa kepentingan pasar bebas menghapuskan kontrol itu? Supaya sirkulasi kapital ya, orang kalau mau investasi pendidikan tinggi di berbagai negara bisa lebih fleksibel, bisa kemana saja gitu, tidak ada sekat terhambat oleh apa misalnya apa namanya barrier politik, kemudian perpindahan pekerja kampus itu bisa lebih leluasa dari satu tempat ke tempat lain di seluruh dunia gitu. Ya, intinya melonggarkan political barrier ya dalam pengelolaan pendidikan tinggi itu
agenda utama neoliberalisasi pendidikan tinggi. Maka yang harus dilakukan adalah privatisasi. Oke. Dibikin supaya tidak di bawah kontrol negara. Makanya kemudian bentuknya adalah privatisasi pendidikan tinggi. Lahirlah kebijakan Undang-Undang BMN ya dulu tahun Hmm. 90-an akhir atau tahun 2000-an tuh. Lalu kemudian diubah menjadi BHP. Sekarang menjadi PTNBH. Mhm. Itu adalah bentuk atau wujud dari neoliberalisasi pendidikan tinggi. Yang tujuannya tadi untuk menghapuskan apa namanya kebijakan yang kebijakan di bidang pendidikan tinggi yang di bisa didistorsikan bisa terdistorsi oleh campur tangan negara yang terlalu besar. Jadi privatisasi kemudian ya manajemennya ya harus diserahkan kepada mekanisme pasar juga gitu. Ya. Makanya kemudian ada MWA ya kan. Siapapun yang punya dana dan bisa menyumbang untuk pengelolaan pendidikan tinggi yang sekarang menjadi lembaga privat itu bisa masuk sebagai stakeholder penting gitu di dalam uh, kampus gitu. Dan akibatnya tuntutan berikutnya adalah harus didorong untuk menjadi lebih kompetitif ya kan. Jadi kompetitif karena diprivatisasi tadi secara finansial sudah nggak didanai oleh negara sebagian besar ya. Jadi ada tuntutan untuk ya nyari duit sendiri, berbisnis. Baik, pada akhirnya kampus berbisnis gitu Mas Bugis ya untuk mencoba privatisasi supaya akhirnya semuanya itu tuh aman. Nah, tapi kalau kita berbicara situasi yang sekarang gitu, privatisasi mau dijalankan, neoliberalisasi situasi seperti itu, tuntutan kampus dari pemerintah juga di Indonesia masih ada. Dosen ini kan akhirnya terkesan, bukan terkesan, akhirnya yang menjadi korban gitu Mas. Dia yang dipush untuk menjadi dalam tanda petik pencetak mahasiswa yang akhirnya bisa diserap tenaga kerjanya, ya kan? Harus berlomba-lomba bikin publikasi ilmiah yang banyak, belum lagi beban-beban administratif yang lumayan tinggi, tapi bayarannya tuh atau mungkin ya kompensasinya nggak sebanding dengan apa yang dikerjakan. Ini impactnya buat para akademisi dan dosen apa cuman itu aja atau mungkin banyak lagi impact yang lain nih Mas Mugis? Em, Ya itu impact yang paling eh, pokok ya Hmm, soal beban menjadi besar. Tapi sebenarnya ini yang saya em, belum sempat lanjutkan tadi ada satu poin yang saya mau lanjutkan berkaitan dengan upaya neoliberalisasi itu kan tadi mau menghapuskan kontrol negara yang besar dalam pengembangan pendidikan tinggi. Tapi itu tidak terjadi di Indonesia. oke. Makanya karena karena para teknokrat yang mempromosikan agenda neoliberalisasi pendidikan tinggi tidak cukup berhasil menghapuskan intervensi negara lewat tadi pemilihan rektor dan seterusnya itu masih ada sampai sekarang. Ya, jadi di dalam soal pengelolaan eh, dan kepegawaian, intervensi negara masih sangat besar sampai sekarang. Karena ketidakberhasilan apa namanya agenda neoliberalisasi pendidikan tinggi tadi. Tapi di dalam aspek finansial itu sudah neoliberal pendidikan tinggi di Indonesia atau dikatakan otonom lah. Jadi otonom secara finansial terlepas dari negara, tapi pengelolaannya masih dipegang oleh negara. Jadi ini yang membuat adanya komplikasi dalam pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia. Jadi kontrol negara masih besar, ada tuntutan pasar, dan itu kadang sering berkelindan membuat siapa yang menjadi korban? Yang menjadi korban Ya, adalah dosen, para pekerja kampus. Ada tuntutan untuk publikasi. Itu kan bagian dari upaya supaya apa namanya kampusnya kompetitif dibandingkan kampus yang lain. Ya kompetisi itu kan implikasi dari privatisasi ya. Kalau mau survive ya harus kompetitif, harus menekan serendah mungkin kompensasi yang bisa diberikan pada pekerja kampus dengan tuntutan pekerjaan yang besar dan juga memperbesar misalnya bayaran yang diminta dari mahasiswa ya kan karena itu kan sumber pemasukan utama juga untuk kampus karena kampus nggak dibiayai negara lagi hmm, seperti sebelumnya gitu masih dibiayai tapi tidak sebesar sebelumnya gitu dan akibatnya ya ya beban kerja sangat tinggi kemudian tuntutan publikasi juga tinggi dan karena pengelolaan negara apa namanya intervensi atau campur tangan negara masih besar yang tidak memprioritaskan pada sejak awal
pada apa namanya penyediaan ruang, kapasitas ruang dan pendanaan yang memadai untuk meningkatkan kapasitas pekerja kampus terutama akademisi untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan riset dan publikasi itu jadi dalam upaya menghadapi berbagai tuntutan itu menjadi nggak nyambung gitu. Mhm. Akibatnya ya banyak melakukan kecurangan-kecurangan tadi. Dan itu membuat dengan sendirinya sebenarnya kampus di Indonesia menjadi tidak kompetitif gitu. Ya ada dua hal mungkin yang saya bisa identifikasi beda yang paling mencolok ya pengelolaan kampus di Indonesia dengan di luar negeri. Satu, terkait dengan rekrutmen pegawai atau atau pekerja kampus, terutama dalam ini adalah dosen atau akademisi, itu sangat berbeda dengan kampus di Eropa, Amerika atau di Australia gitu. Rekrutmennya itu tidak didasarkan pada sejauh apa dia punya track record dalam riset dan publikasi. Ya kan, inputnya pada akhirnya ya tidak punya kapasitas riset dan publikasi gitu. Sementara campur tangan negara yang besar nggak ada ruang bagi mereka untuk mengembangkan diri gitu dalam kaitannya dengan kapasitas riset dan publikasi. Lalu ada tuntutan publikasi sebagai syarat untuk kenaikan pangkat dan seterusnya. Ya, dia nggak punya kemampuan riset dan menulis yang baik, ya harus menempuh berbagai cara, kecurangan dan seterusnya gitu. Ya kan, itu satu. Yang kedua, kampus-kampus di Indonesia itu cenderung inbreeding. Mereka eh, seringkali merekrut para pegawai di antara alumni mereka sendiri, terutama lulusan S1. Dan itu sangat sangat nggak kondusif sebenarnya untuk mengembangkan komunitas akademik di kampus gitu. Nggak ada pertukaran, perpindahan dosen dari satu kampus ke kampus lain itu tidak dimungkinkan di Indonesia. Di negara-negara maju, kita bisa pindah-pindah dari satu kampus ke kampus lain dengan sangat mudah gitu. Dan perpindahan itu biasanya juga disertai dengan tawaran posisi struktural yang lebih tinggi. Ukurannya adalah track record dan kapasitas akademik, publikasi, riset, dan seterusnya. Kalau di Indonesia rekrutmennya itu ukurannya bukan track record riset dan publikasi, tapi ukurannya, tahu nggak Mas apa? Ukurannya adalah psikotes Ya. dan sejauh apa kepatuhan terhadap ideologi negara, ya kan? Ada tes Mhm. wawasan kebangsaan, itu lucu sekali. Gimana? Jadi dosen kok tes wawasan kebangsaan sama psikotes? Psikotes nggak memberi ukuran sejauh apa dia punya kapasitas riset dan publikasi. Lihat pada track recordnya dong. Inputnya seperti itu, ya dosen nggak punya kapasitas menulis. Saat ada tuntutan publikasi yang tinggi, ya gimana ya keteteran. Ya harus mencari berbagai jalan keluar untuk survive. Kalau nggak, tersingkir. Kalau nggak bisa naik pangkat. Sementara kesejahteraan rendah, udah. Dosen jadi sibuk mengerjakan banyak hal dan nggak fokus mengembangkan kemampuan riset dan publikasi juga. Permasalahannya rumit gitu ya. Jadi situasinya memang tidak kondusif dan saya melihat ini nih Mas Mugis lebih ke sekarang banyak yang mengutarakan bahwa urgensinya untuk para dosen dan juga pekerja kampus untuk berserikat gitu. Nah, Mhm. kenapa nih ini jadi hal yang lumayan penting dan mendesak untuk para pekerja kampus untuk berserikat sekarang di tengah situasi yang kayak gini? Korelasinya di mana nih ketika situasi tidak kondusif dan Korelasinya. dengan situasi yang nggak baik-baik aja ini dengan para akademisi sebaiknya berserikat gitu, para pekerja kampus sebaiknya berkumpul dan menjadi satu gitu, Mas. Ya, ya, ya. Kita tadi sudah menganalisis atau membicarakan soal problem pengelolaan pendidikan tinggi, manajemen kampus, soal bagaimana lembaga pendidikan tinggi dikelola kaitannya dengan termasuk kepegawaian, tenaga kerjaan, dan seterusnya. Dan ada implikasi-implikasi besarnya. Pertanyaannya adalah gimana mengatasi itu? Gimana mengatasi campur tangan negara yang membuat kampus menjadi tidak punya independensi menentukan siapa yang bisa dalam menentukan assessment atau penilaian kenaikan pangkat seorang dosen. Tidak berdasarkan kapasitas akademik semata, tapi ada aspek-aspek politiknya tentu saja karena ada campur tangan negara, termasuk dalam siapa yang bisa diangkat sebagai guru besar. Gimana mengatasi problem itu? Gimana mengatasi campur tangan negara dalam menentukan siapa yang bisa menjadi rektor? Gimana mengatasi campur tangan negara dalam menentukan tadi ya BKD?
gimana mengatasi persoalan yang berkaitan dengan kampus yang dituntut kompetitif, sementara kesejahteraan tidak dapat perhatian. Dan ada tuntutan yang tinggi tapi kapasitas tidak dibangun. Gimana cara mengatasi itu? Kita seringkali berpikir cara mengatasinya adalah kita mendorong adanya perubahan kebijakan. Selama ini kita selalu berharap negara seharusnya begini begitu secara normatif ya. Ya. Karena kita nggak punya kontrol langsung. Kita mungkin bisa melakukan audiensi, bisa melakukan memberikan masukan lewat ya termasuk lewat tulisan atau lewat apa misalnya policy brief. Tapi di berapa jauh itu akan didengar. Jalur yang harus kita tempuh adalah jalur politik. Jalur politik bukan semata kita melakukan audiensi dengan DPR. Nggak ada partai politik di Indonesia yang bisa kita pegang peduli terhadap kepentingan rakyat. Mereka hanya peduli pada saat kampanye pemilu. Nah, karena itu kita perlu serikat ini adalah bagian dari langkah politik. Kita harus membangun kekuatan kita sendiri. Karena kita nggak bisa mengandalkan negara. Kita nggak bisa mengandalkan partai politik untuk mengubah ini. Partai politik yang ada ya. Kita harus membangun kekuatan kita sendiri untuk melakukan desakan. Ada asosiasi profesi, ada NGO. Seberapa mereka punya kapasitas untuk bisa mendorong perubahan-perubahan itu? Tidak ada. Mereka selama ini kapasitasnya sekedar mendorong tadi yang saya sebut, perubahan kebijakan, desain kelembagaan. Bagaimana mendorong desain kelembagaan dan perubahan undang-undang, aturan, dan seterusnya. Kalau tidak ada kekuatan politik yang nyata, yang mengawal itu. Kita misalnya mendorong perubahan 35% deh. Lewat jalur apa? Kalau kita nggak punya kekuatan politik di parlemen yang kita bisa andalkan. Apakah sekedar dengan lobby-lobby di DPR? Itu nggak bisa. Apakah kita menggunakan jalur hukum, kita gugat aja di MK? Kita tahu sendiri MK sekarang. Kita jangan terlalu antipati dengan politik, tapi kita berharap secara normatif pada negara. Itu sering dilakukan oleh teman-teman gerakan sosial. Saya kira itu kurang tepat. Ya. Dengan hanya karena banyak partai politik selama ini nggak peduli dengan rakyat, bukan berarti kemudian kita nggak mesti membangun kekuatan politik kita sendiri. Dan serikat ini adalah bagian jalan dari itu. Dan imajinasi sosial masyarakat tentang serikat itu juga masih belum nyampe loh, Mas. Ya. Ya, orang itu masih takut. Oh ya, dosen ya, terutama dikatakan sebagai buruh. Padahal penting mendefinisikan diri kita sebagai buruh, pekerja, kelas pekerja, dan bergabung ke dalam serikat pekerja di tingkat pendidikan tinggi, di sektor pendidikan tinggi, itu adalah untuk membongkar hubungan eksploitasi. Kalau kita selama ini mendefinisikan diri kita sebagai profesi dosen yang mulia, yang lebih tinggi daripada profesi yang lain, kita sebagai abdi negara, yang kita lakukan adalah pengabdian, itu menjustifikasi upaya mengaburkan adanya eksploitasi terhadap para pekerja kampus, termasuk dosen gitu. Kita dibiarkan untuk pasrah dengan mendefinisikan sebagai buruh. Konsepsi itu membongkar eksploitasi yang diselubungi lewat narasi-narasi tadi, pengabdian, profesi dosen yang mulia, dan seterusnya. Kita ini nggak mulia. Kita ini sama dengan profesi yang lain gitu, dengan buruh pekerja kasar, buruh di pabrik, itu sama kedudukan kita. Kita bekerja menerima perintah, diupah, dan upah kita layak apa tidak, bahkan upah kita tahu ya. Konferensi Indonesia juga sudah bikin kajian di bawah UMR, bayangkan. Dan kita disuruh pasrah dengan itu dan disuruh mencari jalan keluar sendiri untuk survive. Dengan konsepsi buruh, mengidentifikasi diri kita sebagai buruh, kita membongkar hubungan kekuasaan itu, eksploitasi itu. Harapannya nggak agar kita kemudian bisa merespons secara kolektif gitu. Apa kekuatan serikat? Kekuatan serikat, kenapa harus bergabung ke dalam serikat? Kekuatan serikat adalah dia punya daya paksa, ya, menekan, dia bisa menciptakan disrupsi. Kita kalau sekedar menuntut lewat lobby-lobby, misalnya melakukan audiensi dengan menteri, melakukan audiensi dengan DPR, nggak akan didengar. Apa kita ini? Kita hanya bisa didengar hanya jika kita bisa memaksa mereka. Dan itu hanya mungkin diwujudkan lewat kekuatan kolektif dengan berserikat. Well, Nggak jadi mungkin hanya seperti dengan ini Mas perubahan Bugis ya. umum.
Maaf saya potong. Jadi intinya adalah Ya, ketika dengan akhirnya para pekerja kampus, let's say teman-teman dosen akademisi berserikat ini, policy-policy yang bisa kita sebut policy yang kurang bijak gitu untuk melihat situasi yang ada di lapangan sekarang bisa ditekan dan juga memperjuangkan hak-hak teman-teman pekerja kampus atau mungkin teman-teman dosen supaya tetap mendapatkan sesuai dengan proporsinya gitu ya, nggak cuma ditekan dengan istilah ini kan pekerjaan pengabdian gitu, ini akan ya, dibayarkan nanti apa namanya dengan melihat anak didik berhasil, kalian juga pasti bangga itu sudah terbayarkan, ya kayak gitu-gitu bisa terminimalisir bahkan udah nggak ada lagi ya. oh iya, iya, ya memang ke sana arahnya. Kita berusaha. Ya, kesejahteraan ini satu persoalan pokok yang mendasar, yang membuat munculnya masalah-masalah yang macam-macam. Dan masalah kesejahteraan yang rendah, itu kan akibat dari kontrol negara. Ya, pokoknya negara nggak peduli lah dengan pekerja kampus. Ya kan? Dan ya, serikat itu mengatasi ini bukan sekedar mendesak supaya kita dinaikkan upahnya, tapi upah dinaikkan itu kan itu kan berkaitan dengan kebijakan yang tidak hanya di level kampus, tapi juga secara nasional, juga Hmm. berkaitan dengan bagaimana apa namanya em, aturan soal kepegawaian, soal banyak hal, termasuk soal bagaimana pendanaan lembaga pendidikan tinggi. Hal semacam itu harus kita ubah, gitu. Nggak bisa perubahan secara gradual, secara eh, apa namanya secara permukaan saja gitu. Membangun serikat adalah untuk mendorong perubahan yang lebih mendasar. Well, kepentingan untuk berserikat jelas, kita sudah melihat struktur tadi baik dari tadi apa ya, struktur pemerintahan yang melihat universitas seperti apa, lalu juga kontrol yang terlalu tinggi, era neoliberalisasi gitu jadi permasalahan gitu di dunia pendidikan tinggi sekarang nih Mas Bugis. And now kita Hmm. udah sampai hampir di ujung obrolan nih Mas Bugis. Mungkin Ya, ada ya, lagi yang pengen disampaikan kah gitu mengenai carut marutnya dunia pendidikan tinggi. Hopefully will be better ya, step by step hmm, gitu. Kita nggak berharap yang tiba-tiba dalam satu malam semuanya selesai masalahnya. Harapannya bisa kayak gitu, cuman it's something impossible. Tapi ada yang mau disampaikan nggak Mas Mugis? Mumpung kita pas di persis. momen Hari Pendidikan Nasional nih. Ya, persis. Ini masalah nggak bisa diselesaikan dalam 1-2 hari, 1-2 tahun. Ini berkaitan dengan em, apa indoktrinasi yang sudah lama ditanamkan oleh pemerintahan Orde Baru sampai sekarang mengenai ya ya pegawai negeri apa namanya pekerja kampus sekedar sebagai pelayan pemerintah, sebagai abdi negara dan seterusnya, dan fungsi pendidikan tinggi yang em, apa sekedar menjadi justifikasi bagi kekuasaan, atau menjadi sekarang ya di era neoliberal yang menjadi pemasok tenaga kerja untuk industri, atau pemasok riset-riset yang applicable untuk industri, tapi untuk apa namanya memandang persoalan secara lebih kritis itu tidak terlalu difasilitasi gitu dalam proses pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia. Dan karena itu untuk mengubah itu tadi ya ada persoalan yang sangat besar dan banyak dan kompleks, nggak cukup dalam setahun 2 tahun atau bahkan 5 tahun gitu. Ini apalagi kita tahu ini adalah persoalan yang sangat politikal juga gitu. Nggak bisa sekedar diatasi, bukan semata persoalan tidak adanya aturan hukum yang baik atau tidak adanya penegakan hukum yang konsisten, tapi persoalan tidak adanya kekuatan sosial yang memungkinkan perwujudan agenda-agenda reformasi atau ya perubahan pengelolaan pendidikan tinggi yang lebih akomodatif dan berpihak pada kepentingan pekerja kampus. Dan itu memerlukan proses yang demikian panjang, terutama ya proses penyadaran, proses pendidikan di antara sesama kolega pekerja kampus yang tidak semuanya bisa menerima, atau semuanya cenderung pasrah dengan keadaan, dan tidak semua dan sebagian besar masih terganggu dengan definisi dosen sebagai buruh gitu. Dan itu tantangan yang berat, dan kita harus secara persisten terus-menerus melakukan kampanye dan pendidikan politik kepada sesama kolega kita di kampus
untuk membangun kesadaran, membangun kekuatan sosial yang signifikan sebagai instrumen dan sebagai wadah perubahan sosial supaya pengelolaan pendidikan tinggi menjadi lebih baik gitu. Saya kira itu. Oke. Kalau begitu, Mas Mugis, thank you so much udah menyempatkan waktunya Ya, buat ngobrol kali ini, Mas. ya, terima kasih Mas Arif. Mudah-mudahan nggak terlalu ini bahasanya bisa Aman, ditangkap aman. awal. Bisa dicerna banget dan akhirnya ngasih insight mungkin buat orang yang tidak terlalu ngikutin gitu ya soal gimana pendidikan tinggi Indonesia sekarang. Akhirnya semuanya clear gitu. Alright, it's a wrap for this episode Sobat Isi ID. Jangan lupa buat cek sosial media kami di @conversationidn. Ada di TikTok, Instagram, dan juga di X gitu ya. Dan cek Suara Akademia, don't forget to follow our podcast. Dan juga dengerin terus episode-episodenya yang memang akan publish setiap hari Kamis. Kalau begitu, saya Muhammad Syarif signing out. Kita ketemu lagi di next episode. Wassalamualaikum.